Rumah 2. Tangan Joy bergerak dan mulai menggoreskan penanya di atas lembar kertas perceraian, serta pengalihan segala harta kekayaannya pada Amel. Sakit hatinya melihat hal itu. Tiba-tiba Joy menarik kertas itu dan berdiri di depan Pak Putra diikuti kedua anak buahnya yang bangun dari akting mereka. Pak Putra terbelalak saat melihat Joy ternyata tidak terkena jebakannya. Joy malah berdiri dengan tegak di depan Pak Putra sambil memasang wajah marah. Kecewa dan benar-benar hancur saat ini hati Joy saat melihat apa yang dilakukan papanya pada dirinya. Serak, lembaran kertas pengalihan harta kekayaan dan perceraian itu dirobek begitu saja di depan Pak Putra. Sorot mata gadis itu menunjukkan perasaannya saat ini, hancur dan kecewa dengan perangai papanya yang tak bisa diajak bicara baik-baik, yang semakin hari semakin parah dan menggila. Kertas itu dia robek menjadi serpihan kecil, dan biar semuanya dilemparkan di depan Pak Putra. Joy menangis menatap papanya yang benar-benar tidak bisa lagi berubah. "Sialan, kau anak kurang ajar, beraninya kau menipuku," teriak Pak Putra yang naik pitam karena merasa Joy merendahkan dirinya. Dia berdiri dan hendak memukul Joy, namun dua bodyguard Joy langsung menendang pria itu hingga terjatuh ke atas sofa. "Beraninya kau, Joy? Kau harus berpisah dari Pasco, apapun yang terjadi kau harus berpisah dari anaknya Justin, karena kau tidak layak untuk bahagia. Kau itu anak yang gagal, dasar perempuan jalang," teriak Pak Putra yang malah menggila menatap putri terakhirnya. "Aku bukan anak yang gagal, Pak. Papa yang gagal jadi orang tua buat kami. Papa memisahkan aku dari Kak Amel, Papa merusak hubungan kami dan sekarang apa?" teriak Joy. "Kau mau memisahkan aku dari suamiku? Haha." Joy tertawa mengejek Pak Putra. "Bermimpilah setinggi-tingginya untuk mengambil milikku, Pak, dan akan kupastikan kau jatuh terpental, bahkan hancur karena mimpi gilamu itu," ucap Joy. Dia tak lagi berbicara sopan, habis sudah kesabarannya selama ini. "Kalian menjadikanku babu selama bertahun-tahun, aku sabar, tapi kali ini aku tidak lagi bagian dari rumah ini. Aku datang ke sini untuk mencari mamaku yang pergi meninggalkan dirimu, Tuan Putra." Suara Joy bergetar. Kecewa dan sedih itu yang dirasakannya saat ini berbeda dengan Pak Putra yang malah terkejut karena Joy mengetahui kalau Cindy kabur dari rumah. "Bagaimana dia bisa tahu? Tak mungkin aku diawasi," gumam pria tak berotak itu. Hancur juga hati Joy, dia benar-benar tak menyangka kalau papanya akan mengatakan kata-kata kasar itu. Niatnya datang ke rumah ini adalah untuk melihat mamanya yang sudah lama tidak dia hubungi. Bagaimanapun hanya Cindy yang menganggapnya ada di rumah itu. Namun yang dicari malah tidak ada di rumah dan dia mendapati dirinya hampir saja dijebak oleh Pak Putra. Joy diam, dia pergi dari sana. Gadis itu sedikit berlari dan hendak membuka kamar Amel. Namun sayang kamar itu dikunci. Dia benar-benar penasaran dengan isi kamar Amel saat ini karena kamar itu bau amis tidak seperti biasanya. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Pak Putra panik saat melihat Joy berusaha membuka kamar tidur Amel. Seketika itu dia berlari mengejar Joy. Namun gadis itu lebih cepat dari dirinya. Joy berlari dengan kencang bersama dua pengawalnya dan langsung masuk ke dalam mobil. Pak Putra menatap kepergian Joy sambil mengeraskan rahangnya. Dia pikir rencananya berhasil, ternyata Joy tidak lagi lemah seperti dulu. Joy berubah menjadi wanita yang kuat dan mampu melawan. Pak Putra masuk mengunci rapat-rapat rumahnya. Dia tak bisa mendapatkan Pasco maupun harta Joy. Pria itu memijit pelipisnya. "Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan putriku?" ucapnya sambil menatap kamar Amelia yang tertutup. "Jawaban terakhir, aku harus menyingkirkan wanita hamil itu. Joy tak bisa, maka wanita itu akan jadi tumbalku. Amel harus selamat. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mati agar jiwa Amel tenang," batin pria itu. Perlahan pria itu berjalan menuju nakas dan mengambil satu pelakon cairan injeksi dan satu buah suntik, kemudian berjalan memasuki ruangan kamar Amelia. Pintu kamar dibuka lalu dengan cepat dia menutup kamar itu. Terdengar suara seperti barang jatuh dari dalam kamar, bahkan suara teriakan yang berlangsung cukup lama. Entah apa yang disembunyikan di kamar itu, tetapi ada yang aneh dengan rumah itu saat ini. Sementara itu Joy dalam perjalanan pulang, dia melaju bukan menuju rumah besar keluarga Park yang mereka tempati selama mereka di Indonesia. Gadis itu menuju tempat kerja baru suaminya, bar yang baru dibuka dan dikelola suaminya sebagai markas sementara di Indonesia. Sepanjang perjalanan Joy tampak hanya diam sambil menatap jalanan kota itu. Dia benar-benar butuh suaminya saat ini. Joy yang biasanya ceria dan langsung bersenda gurau dengan para pengawal,
Kini hanya dia membuat suasana di dalam mobil sedikit mencekam. Kedua pengawal itu juga paham dengan situasi dan tidak bertindak berlebihan. Joy mengingat apa yang dilakukan Pak Putra saat dia tiba di rumah itu tadi. Bagaimana Pak Putra dengan manisnya berkata kalau dia menyayangi Joy dan berkata dengan lembut. Ternyata semuanya itu hanya kebohongan belaka yang disusun Pak Putra untuk menjebak Joy karena ada maksud dan tujuan yang harus tercapai. Dunia Joy memang begitu kejam. Saat dia kembali ke keluarga kandungnya, dia dituntut untuk menafkahi keluarga tanpa ada perhatian sedikit pun. Sedangkan saat bersama suami, sahabat-sahabat, dan keluarga mertuanya dia benar-benar bebas, bisa melakukan apapun yang dia suka. Kilas balik kehidupan Joy yang menyedihkan hanya karena dia dekat dengan keluarga Park dan keluarga Maurer, membuat Pak Putra ingin Joy meraup uang sebanyak-banyaknya dari rumah itu. Keluarga Park dan Maurer tentunya atau jenis orang seperti apa pria itu, dan mereka tidak menyalahkan Joy untuk itu. Mereka bahkan mendidik Joy dengan baik di rumah itu. Joy yang kekurangan kasih sayang papa dan mamanya justru menerima begitu banyak kasih sayang dari keluarga besar itu. Belum lagi dari keluarga yang lain kasih sayangnya begitu melimpah. Tak lama kemudian Joy tiba di bar milik suaminya. Gadis itu melangkah keluar tanpa menunggu pengawal membukakan pintu untuknya. Kedua pengawal itu saling menatap. Sepertinya nyonya sedang dalam suasana hati yang buruk, ucap si supir. Kita doakan saja yang terbaik. Kalau aku memiliki papa seburuk itu, aku pasti akan lari dari rumah, ucap rekannya. Sudahlah, kita doakan semoga nyonya tidak terlalu terpuruk. Kita bisa hanya menjaganya dari hal-hal seperti tadi. Kau benar. Joy memasuki bar milik suaminya. Bar itu cukup ramai pengunjung, apalagi hari sudah menjelang malam. Para pengunjung menatap gadis itu. Siapa yang tak tertarik dengan gadis cantik dan menawan berwajah super datar dan dingin itu? Apalagi yang berkunjung di sana bukan orang biasa, rata-rata adalah pebisnis ulung. Namun sekali lagi saat mereka menatap gadis itu, mereka akan langsung menarik pandangan mereka saat melihat anak buah Black Rose mengkawal gadis itu, dan beberapa orang memiliki jabatan tinggi justru menunduk hormat pada istri dari leader mafia itu. Joy terus berjalan mengikuti arahan pengawal menuju di mana suaminya berada. Di lantai 2, Pasco sedang berbicara dengan rekan bisnisnya. Dia berdiri di lantai 2 sambil menatap ke lantai 1 di mana para pengunjung berada. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba Joy berlari ke arahnya dan langsung menghambur pelukannya pada Pasco. Pasco sedikit terkejut, dia meminta yang lain pergi dan memberi mereka ruang. Kini yang tersisa di sana adalah Joy dan Pasco dengan Joy memeluk Pasco dengan erat sambil menangis. Pasco adalah tempatnya untuk menangis, bahagia, dan rumah untuknya. Sayang, panggil Pasco namun Joy tak menanggapi. Dapat didengar Pasco dengan jelas kalau Joy saat ini menangis sesegukan sambil memeluknya. Perlahan, tangannya mengusap kepala istrinya dan merangkul pinggul gadis itu. Kak, hiks, huah. Joy menangis sejari-jarinya, hatinya lelah, bahkan fisiknya juga demikian. Menangislah tak apa. Menangis sepasmu sayang, ucap Pasco yang paham betul dengan perasaan istrinya.